Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, para siswa kelas 7 yang baru tahun ajaran 2021-2022. Saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Tentunya di dalam MPLS ini kami perlu memperkenalkan seluruh sivitas akademika dan juga lingkungan sekitar SMP Negeri 5 Pasar Kemis. Cuman sebagai pengantar perlu kami sampaikan, dalam masa pandemi ini memang kegiatan MPLS itu dilaksanakan secara virtual ya, karena memang keterbatasan segala sesuatu yang kaitannya dengan keadaan. Yang penting kegiatan MPLS ini bisa berjalan dengan baik ya, dan insya Allah selanjutnya nanti akan ada pemaparan terkait dengan lingkungan sekolah kita lebih jauh beserta dengan para pendidik yang lainnya. Insya Allah lebih jauh kaitan dengan lingkungan sekolah, sarana prasarana beserta dengan sumber daya manusia kaitan dengan pendidik, insya Allah nanti akan dipaparkan lebih lanjut secara teknis oleh rekan-rekan yang lain. Nah, kemudian kami menghimbau ya, berpesan pertama untuk para peserta didik ya, dalam masa pandemi ini tetap konsisten untuk melaksanakan program pemerintah yaitu protokol kesehatan, dan kita insya Allah selama beberapa hari ke depan kita akan tetap berjalan pembelajaran ini secara daring ya. Kalau ada hal-hal yang barangkali ingin ditanyakan ya silahkan ya untuk menyampaikannya melalui wali kelas. Dan juga perlu kami sampaikan, kami juga berpesan kepada orang tua ya, kiranya berkenan untuk senantiasa mendampingi putra-putrinya supaya mendukung program pemerintah kaitan dengan prokes dan juga mendukung khususnya program sekolah kita SMP Negeri 5 Pasar Kemis. Karena insya Allah program utama ya SMP 5 ini insya Allah pada tahun ini kami sedang membangun perluasan musola ya, di mana tentunya musola ini perlu sekali partisipasi dari para orang tua dalam rangka proses pembangunannya. Mudah-mudahan ya dengan musola yang akan diperluas ini ya bisa menampung ya para siswa untuk senantiasa beribadah secara nyaman, khususnya bagi umat muslim. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon kesediaan dari rekan-rekan yang lainnya untuk menyampaikan tupoksinya masing-masing. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas taufik dan hidayahnya juga. Pada kesempatan ini insya Allah kami akan menyampaikan beberapa program dari kesiswaan SMP Negeri 5 Pasar Kemis. Dan juga selawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita sebagai umatnya yang insya Allah di akhir zaman nanti kita diberikan syafaatnya ya Allah Subhanahu. Amin amin ya rabbal alamin ya. Pertama-tama Bapak menyampaikan selamat datang kepada siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Pasar Kemis tahun pelajaran 2021-2022. Selamat Bapak ucapkan dan selamat menempuh pembelajaran di SMP 5 Pasar Kemis. Semoga apa yang menjadi cita-cita kalian akan terwujud dan tercapai hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para siswa semua, pada kesempatan ini Bapak nanti akan menyampaikan program kesiswaan dalam kegiatan pengisian MPLS masa perkenalan lingkungan siswa. Maka dari itu Bapak sampaikan dulu, Bapak perkenalkan diri Bapak dulu. Bapak sendiri dipercaya sebagai wakil kesiswaan
yaitu Aditya Warman yang juga bekerja sama dengan Bapak Sunarjo. Kemudian di bawah pimpinan Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Haji Maksum MPD. Kemudian pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini, Bapak nanti akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama tentang pakaian yang dipakai setiap harinya mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu di sekolah kita. Kemudian juga yang kedua nanti adalah tata tertib yang berlaku di sekolah kita. Dan yang ketiga nanti adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SMP Negeri 5 Pasar Kemis. Baik, para siswa semua, Bapak sampaikan yang pertama adalah pakaian yang dipakai di sekolah kita SMP Negeri 5 Pasar Kemis. Hari Senin kita memakai pakaian putih biru, pakai topi SMP Negeri 5, pakai dasi biru SMP Negeri 5. Kemudian hari Selasa putih biru seperti hari Senin. Kemudian hari Rabu pramuka lengkap. Kemudian hari Kamis batik sekolah SMP Negeri 5 Pasar Kemis celana biru. Dan hari Jumat baju seragam hari Jumat yang berbentuk koko dengan celana hitam. Kemudian pakaian olahraga SMP Negeri 5 disesuaikan dengan jadwal pelajaran. Kemudian sepatu berwarna hitam berbentuk warrior. Itu pakaian-pakaian yang dipakai di saat kita pembelajaran dari hari Senin sampai hari Sabtu. Yang kedua yang perlu Bapak sampaikan adalah masalah tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 5 Pasar Kemis. Untuk tata tertib kita sudah ada aturannya sampai mendetail sekali, cuma pada saat MPLS ini Bapak sampaikan aja yang pokoknya. Yang pertama adalah datang dan pulang harus tepat waktu. Jadi tidak ada yang terlambat dan tidak ada pulang yang lebih cepat sebelum waktu belajar habis. Yang kedua, siswa tidak boleh membawa motor. Yang ketiga, siswa tidak boleh bawa handphone, kecuali ada pelajaran yang mempergunakan handphone dan seizin dari guru mata pelajaran. Yang ketiga, tidak boleh melakukan keributan atau seperti berkelahi atau berantem. Kemudian, tidak boleh memakai narkoba atau minum minuman keras. Yang selanjutnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan karena di sekolah kita sudah diberlakukan aturan Kurosaki, kurangi sampah sekolah kita. Jadi kalau ada yang jajan atau membawa makanan, tidak boleh ada makanan yang menghasilkan sampah. Kalau membawa makan silakan bawa tempatnya dari rumah. Kemudian semua siswa harus menjaga ketertiban, keamanan, keindahan sekolah. Termasuk taman harus kita sama-sama jaga karena sekolah kita sudah mencapai peringkat untuk adiwiyata tingkat provinsi menuju ke tingkat nasional. Kemudian aturan rambut yang harus kita jalankan untuk di SMP 5 yang putra rambut harus pendek ukuran 321 artinya 3 cm di atas, 2 cm di samping kiri kanan, kemudian 1 cm di belakang. Atau gampang dipahaminya berbentuk cepak. Ini secara garis besarnya aja, nanti di dalam buku panduan tata tertib itu ada, di situ ada poin-poinnya juga. Ada poinnya, misalkan terlambat sekali poinnya dikurangin berapa. Itu nanti akan disampaikan setelah nanti, mudah-mudahan dalam waktu cepat tatap muka. Yang ketiga yang perlu Bapak sampaikan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SMP Negeri 5. Yang pertama adalah kegiatan eskul.
Ada beberapa cabang eskul yang kita laksanakan di SMP 5. Ada eskul Paskibra, Pramuka, PMR, Marawis, volleybal, futsal, basket, tenis meja, bulu tangkis, silat, taekwondo, tulis baca Al-Quran, tari zaman, vokal grup. Kemudian dari eskul ini ada yang merupakan eskul wajib dan ada eskul pilihan. Eskul wajib adalah pramuka. Pramuka setiap siswa harus wajib mengikuti eskul pramuka. Kemudian untuk kegiatan pramuka ini itu dilaksanakan pada setiap hari Rabu setelah selesai pembelajaran secara bergantian. Minggu pertama kelas 9, minggu keduanya nanti adalah kelas 8, minggu ketiganya nanti adalah kelas 7. Jadi bergantian seperti itu. Kemudian eskul pilihan itu siswa diharuskan memilih satu paling kurang dari eskul yang Bapak sebutkan tadi. Dan tidak boleh terlalu banyak, disesuaikan dengan kemampuan dan waktu yang dipunyai oleh siswa masing-masing. Kemudian ada juga kegiatan PHBN, peringatan Hari Besar Nasional dan peringatan Hari Besar Islam. Peringatan Hari Besar Nasional itu setiap tanggal 17 Agustus biasanya kita melaksanakan olahraga gembira. Artinya lomba antar kelas yang berbentuk mungkin tarik tambang, lomba bakiat, masukin kelereng. Nah, jadi tujuannya adalah untuk erat hubungan antar kelas, juga merasakan bahwa bagaimana mengisi kemerdekaan. Kemudian peringatan bulan bahasa, biasanya kita isi dengan lomba antar kelas, ya, berbentuk cabang pidato, storytelling, baca puisi, debat, kaligrafi, dan lain-lain. Itu kegiatan PHBN. Kegiatan PHBI biasanya kita isi dengan peringatan Maulid Nabi Nabi Muhammad SAW dan Isra Mi'raj dan juga praktek korban. Ya. Kemudian ada juga kegiatan yang biasanya ditunggu-tunggu oleh siswa dan senang, yaitu kegiatan studi tour. Itu dilaksanakan oleh kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang nanti waktunya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan siswa dan orang tua juga. Ya. Kemudian ada juga kegiatan pemilihan pengurus OSIS. Nah, ini nanti biasanya dilaksanakan biasa semester 2. Ini pesertanya adalah kelas 7 dan kelas 8 yang harus mempersiapkan mental, keinginan, dan juga yang terpenting adalah izin dari orang tua. Karena ini perlu waktu, perlu semangat, ya, karena memang tidak boleh seseorang siswa ikut di dalam organisasi tapi nilainya di bawah KKM, tidak boleh. Kemudian nanti semua siswa ada pembuatan kartu pelajar yang diawali dengan foto untuk kartu pelajar dan juga untuk rapor. Kemudian kegiatan yang sangat disenangin juga oleh siswa yaitu kegiatan kelas meeting. Setelah selesai ujian semester, itu sambil menunggu teman-teman yang ada mungkin remedial atau bapak dan ibu guru mengolah nilai, itu diisi dengan kelas meeting. Biasanya cabangnya futsal, volleybal, basket yang dilombakan antar kelas. Ya. Kemudian juga kegiatan yang tidak kalah pentingnya itu pentas seni. Nah, pentas seni ini juga biasa kita adakan, di mana nanti ini adalah ajang tempat penampilan kreatif siswa, ya. Di situ siswa boleh berkreasi, menampilkan bakat dan minatnya. Hanya seperti itu. Mudah-mudahan nanti semua kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan, menambah keterampilan dan keahlian daripada siswa-siswa SMP Negeri 5 Pasar Kemis. Hanya demikian yang dapat Bapak sampaikan. Untuk lebih jelas dan mendetailnya nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa tatap muka, semuanya nanti akan dijelaskan kembali. Sekarang Bapak ingatkan, yang penting di dalam kegiatan masa pandemi ini kalian tetap belajar dulu secara daring, tapi untuk kegiatan ekskul selama PJJ
tidak dibenarkan dulu karena masih pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah karena sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antara nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, Bapak ucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri Pasar Kemis. Alhamdulillah kalian sudah berhasil diterima sebagai warga SMP Negeri 5 Pasar Kemis kelas 7, dan mudah-mudahan kalian nanti berada di lingkungan keluarga SMP Negeri Pasar Kemis ini bisa meraih prestasi yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam adalah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, sebelumnya Bapak perkenalkan dulu ya. Bapak adalah Pak Walsa Ruswanto ya. Bapak ngajar di SMP Negeri 5 Pasar Kemis dalam mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 9, dan di samping Bapak sebagai PKS kurikulum ya, Bapak juga menjadi wali kelas ya. Anak sekalian, untuk bidang kurikulum, Bapak sampaikan pertama bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini SMP 5 menggunakan kurikulum dari Balitbang, kurikulum khusus ya, di mana beban belajarnya dikurangi, tidak seperti halnya kurikulum K13 yang utuh ya. Kita kurangi sekitar 50% ya. Kita sekali lagi kurikulumnya adalah kurikulum khusus untuk masa pandemi COVID-19. Adapun mata pelajaran yang kalian nanti akan peroleh ada 10 mata pelajaran ya. Pertama adalah agama Islam atau agama, mata pelajaran agama. Yang kedua adalah PKN. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Keempat matematika. Kelima IPA. Keenam IPS. 7 bahasa Inggris. 8 adalah seni budaya. Ke-9 adalah PJOK, dan ke-10 adalah prakarya, maaf ya. Prakarya. Jadi ada 10 mapel. Ya. Kemudian anak sekalian, jadwal pelajaran kita sepenuhnya menggunakan daring, yaitu dengan menggunakan aplikasi Portadik ya. Nanti kalian silahkan ikuti pembelajaran daring melalui aplikasi Portadik, dan tentu mungkin kalian sudah ada yang mulai masuk ke aplikasi Portadik ya. Anak sekalian, jadwal pelajaran ya, setiap hari kalian akan mendapatkan 2 mata pelajaran ya, sesuai dengan jadwal yang ada. Nah, kemudian setiap pelajaran atau jam pertama itu adalah dari jam 8.00 sampai jam 9.30. Jadi selama 1,5 jam ya. Nah, kemudian untuk jam kedua dimulai dari jam 10 sampai jam 11.30. Nah, itu untuk jam pelajarannya. Kita belajar dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Nah, anak-anak sekalian, jadwal pelajaran sudah diupload ya, silahkan kalian ikuti jadwal itu ya. Kalian belajar sesuai dengan jadwal yang sudah diupload ya. Dan anak sekalian, untuk KKM yang untuk kelas 7 adalah 70. Jadi nanti kalian harus mendapatkan nilai itu adalah 70 minimal ya. Nah, maka dari itu untuk mendapatkan nilai itu kalian tentu dituntut untuk aktif mengikuti kegiatan KBM daring ya. Kemudian juga mungkin nanti ada tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, kalian harus selalu kerjakan ya. Karena bagaimanapun nilai yang diperoleh selama PJJ ini atau selama belajar online ini adalah dari tugas-tugas kalian semua. Maka dari itu kalau nanti kalian tidak melaksanakan tugas, ya tentunya nanti nilainya berkurang ya. Nilainya tidak mencapai KKM
ya. Nah, maka dari itu Bapak harapkan kalian semua nanti selalu mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah di-share. Kemudian anak-anak sekalian, untuk persyaratan kenaikan kelas nanti ya ada beberapa persyaratan ya. Pertama, siswa dianggap bisa naik kelas kalau pertama kelakuannya baik minimal ya. Jadi kelakuan kalian, sikap kalian minimal baik. Kalau misalnya cukup ya tentu nanti tidak naik ya. Maka dari itu kalian harus berperilaku yang baik ya, berkepribadian yang baik. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah kehadiran. Nah, keikutsertaan kalian dalam kegiatan pelajaran daring ini itu minimal mengikuti 90% ya dari semua kegiatan pembelajaran daring ini ya. Minimal 90%. Kalau nanti kalian sering tidak masuk, sering absen, ya tentu nanti akan menghambat untuk kenaikan kelas kalian dan bahkan barangkali tidak naik. Itulah syarat yang kedua ya, kehadiran. Kemudian syarat yang ketiga adalah kaitannya dengan nilai. Nah, nilai kalian itu tidak boleh ada nilai kurang dari KKM melebihi 3 mata pelajaran. Jadi kalau nanti selama 2 semester nilai kalian misalnya ada 4 mata pelajaran yang kurang atau bahkan lebih, maka kalian dianggap tidak naik kelas. Maka dari itu ya, kalian sekali lagi ikutilah kegiatan pembelajaran daring ini ya. Ikuti perintah-perintah guru, tugas-tugas guru kerjakan dengan sebaik-baiknya sehingga nanti pada saatnya kenaikan kelas kalian bisa naik kelas ya. Bapak harapkan ya kalian dengan menjadi siswa SMP Negeri 5 Paskemis kalian tentu akan meraih prestasi maksimal ya, baik itu dalam bidang akademik ataupun non akademik ya. Maka dari itu ya sekarang rubah cara belajar kalian ya. Sikap kalian dalam menghadapi pelajaran dirubah, jangan seperti waktu di SD, barangkali di SD-nya malas-malas, di SMP mohon ditingkatkan kembali cara belajarnya, semangatnya ya, sehingga kalian nanti bisa naik kelas dan akhirnya tentu bisa lulus dari SMP 5 Paskemis ini dengan nilai yang memuaskan ya. Itulah anak-anak sekalian ya, sedikit arahan dari Bapak sebagai PKS kurikulum ya. Bapak harapkan sekali lagi kalian bisa semangat belajar ya, kemudian aktif dalam kegiatan ya, walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini tapi kalian tetap semangat belajar ya. Itu saja, barangkali jangan lupa selalu melaksanakan protokol kesehatan ya, terlebih-lebih kalau nanti ada kegiatan di sekolah, kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan sehingga kita bisa tetap sehat walafiat ya. Itu saja barangkali yang menjadi harapan Bapak ya. Jangan lupa ya, sampaikan salam dari Bapak ke orang tua kalian ya. Mudah-mudahan orang tua juga bisa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.